Shalom, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang mengizinkan kami untuk mau mendengarkan suara Tuhan isi hatimu yang dapat Kau perdengarkan dan nyatakan bagi kami dalam membentuk karakter, sifat, tingkah laku, kelakuan kami, dalam menghantarkan kami untuk ada dalam jalan kebenaran sebagaimana kami ada dalam minggu-minggu Advent. Bukan kami menantikan seorang bayi, tetapi kami menantikan seorang hakim. Ketika Engkau datang, kami didapati sebagai orang-orang yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami akan sambut firman-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-23. Dengan perikop pembacaan, kelahiran Raja Damai. Namun, tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari Ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang telah membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema untuk kita dalam satu perenungan, Tuhan memegahkan umat kepunyaannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau dari pembacaan ini kita melihat ada dua nama, Sebulon dan Naftali. Ini adalah nama dari kedua anak Yakub. Sebagaimana Yakub punya anak, ada 12 anak Yakub, dan dari kedua nama anak ini telah diberikan dan mereka ada dalam suatu wilayah tempat tinggal dan tanah milik kepunyaan mereka, itu dinamakan Sebulon dan Naftali. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kehidupan pada Sebulon dan Naftali, mereka berada pada area wilayah perbatasan yang seringkali mengalami sasaran, serangan, dan juga satu penjajahan. Karena mereka adalah milik kepunyaan Allah, Allah tidak meninggalkan mereka. Walaupun kalau Allah dalam firman Tuhan mengatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, karena mereka diimpit oleh bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan, bangsa-bangsa yang hidup suka memberontak dan selalu menunjukkan kejahatan-kejahatan. Tetapi dari dua suku ini, dua tanah ini, Sebulon dan Naftali, Allah memperhatikan setiap keluh kesah mereka, permohonan mereka di hadapan Allah. Mereka terhitung karena bagian dari keturunan Israel yang harus perlu untuk Allah selamatkan, sehingga Allah memegahkan mereka, Allah menyelamatkan mereka, Allah membawa mereka untuk keluar, dan Allah membawa mereka keluar dari setiap penindasan dan penjajahan yang dimana mereka menghadapi. Semua itu berasal dari setiap suku-suku yang ada di sekeliling mereka. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kehadiran Allah, Ia datang dengan menjanjikan seorang raja, sang pembawa damai, untuk memperdamaikan kehidupan tanah Sebulon dan tanah Naftali ini. Kita ada dalam satu masa-masa penantian, bukan menantikan seorang bayi, tapi seorang raja. Kita mengarungi hidup bersiarah di tengah-tengah bumi ini. Kita akan berjumpa dengan setiap sesama kami yang selalu ada dalam setiap sikap, tingkah laku, tutur kata, kelakuan yang selalu menyakitkan akan hati sesama maupun juga menyakitkan hati Tuhan dengan berbaur dalam kejahatan demi kejahatan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena hak pembalasan itu adalah berasal dari Tuhan. Allah sendiri yang akan berperkara, dan Allah sendiri yang akan menurunkan tangan untuk mengadili mereka yang berbuat kejahatan. Allah akan membanggakan kita, dan Allah akan menolong kita, dan Allah akan memberkati kita sebagai umat-umat yang menanti kedatangan Dia, bukan lagi sebagai seorang bayi, tapi sebagai seorang hakim. Biarlah kita menjaga kekudusan hidup kita, dan kita selalu punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam masa penantian ini. Ketika Dia datang pada kali yang kedua, Dia dapat mendapati saya dan pemirsa ada dalam kehidupan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang Tuhan Engkau telah bentangkan, berikan kepada kami. Berikanlah kami untuk mengerti dan memahami bahwa
Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan, walaupun kami berjalan dikelilingi oleh setiap kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling kami. Tapi kami percaya kami adalah umat kepunyaan-Mu yang dapat Tuhan menolong kami dan Tuhan membanggakan kami dan Tuhan melepaskan kami dari setiap kesuraman, bahkan penganiayaan dan kegelapan yang ingin datang menghantui kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.